meja Yuzontech udah ada smartphone baru dari Poco nih, Poco C40. Smartphone ini tuh segmen baru ya dari Poco Indonesia karena sebelumnya ada M-Series, X-Series, dan F-Series. C40 juga jadi smartphone pertama dari Poco yang pakai prosesor non-MediaTek dan Qualcomm. Kebukti di dusnya nggak ada tulisan MediaTek ataupun Qualcomm, cuman ada tulisan High Performance Octa-core Processor. Di sini juga kita bisa lihat beberapa selling point dari smartphone ini, misalnya layar yang luas, baterainya yang jumbo, dan kamera 13 megapiksel dual kamera. Nah, Poco C40 yang gue unboxing sekarang, ini tipenya RAM 4GB dengan storage 64GB dan warnanya coral green. Dan pastinya udah diproduksi di Indonesia. Pengen tahu lebih jelasnya kayak gimana, mending tonton terus video ini. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel Yuzontech, kasih like, kasih komen juga jangan lupa, dan share video ini ke media sosial kalian. Oke, kita langsung buka aja. Kalau tampilan dusnya sih ya Poco banget sih, kuning. Nggak ada yang spesial. Nah, ini dia Poco C40-nya. Kita simpen buat yang terakhir. Wow, warnanya kece juga ya. Terus ini ada box kecil. Isinya ada SIM ejector. Ada SIM ejector standar. Terus kita dapat buku panduan penggunaan. Terus juga ada kartu garansi juga. Dapat stiker. Oke, ya Poco fans akhirnya didengar oleh Poco Indonesia. Dikasih lagi stiker Poco yang keren dan ucapan dari Head of Marketing Poco Indonesia, Bung Andi. Cuman sayangnya nggak dapat casing nih, sayang. Jadi ya para Poco fans ataupun konsumen yang beli smartphone ini nanti ya harus beli casingnya juga. Terus kita dapat USB Type-C kabel. Masih lengkap ya isi dusnya. Dapat kabel tetap, dapat USB Type-C dan juga adapter fast charging dengan output cuman 10 watt aja. Mungkin ya kalian kalau nggak puas dengan adapter ini ya kalian bisa beli adapter fast charging yang 18 watt ataupun 30 watt. Tersedia juga di Xiaomi Indonesia. Kita singkirin, ini dia Poco C40. Wih, warnanya cakep juga loh ini, coral green. Kalau secara desain sih ini M-Series banget ya emang ya. Frame-nya gede, terus logo Poco-nya tuh, aduh, gede banget. Ya, kalau gue pribadi, gue kurang suka dengan desain dari Poco C40. Pertama, karena ya ini terlalu pamer banget. Dan kedua, ya logonya ini kegedean gitu. Ada di sini pula. Kalau logonya di bawah sih nggak apa-apa ya. Tapi ada sisi baiknya dari smartphone ini. Bodinya loh, mirip-mirip kayak kita tuh pakai smartphone flagship dengan body kulit sintetis gitu ya. Memang sih ini bukan kulit juga ya, ini pasti polikarbonat. Tapi seenggaknya punya sisi kemewahan lah di Poco C40 ini. Di bagian sini juga tetap diliatin 4 keunggulan utama dari smartphone ini. BTW kita copot dulu. Oke. Layarnya emang lega. Tapi sebelum kita lihat spesifikasinya, kita nyalain dulu smartphone ini. Nah, ini dia halaman utama atau home screen dari Poco C40. First impression gue ya ketika megang smartphone ini adalah ya Poco C40 tuh smartphone yang terasa gede, terus layarnya tuh memanjang. Nah, ukuran layarnya sendiri 6,71 inci dengan resolusi HD+, dan udah dilapisin sama Corning Gorilla Glass. Cuman gue belum tahu nih versi Corning Gorilla Glass-nya apakah versi 3 atau bahkan versi 5 gitu ya. Tapi kalau ngelihat dari daftar spesifikasinya sih cuman Gorilla Glass aja. Dan kita tuh kayak langsung dapet ke layarnya udah dapet pelapis plastik gitu. Bukan tempered glass tapi kayak ya plastik ala-ala lah yang kalau misalnya di toko online paling ya cuman belasan ribu rupiah aja gitu. Nah, untuk user interface-nya sendiri, smartphone itu pakai sistem operasi MIUI 13, basisnya itu Android 11, jadi belum Android 12. Cuman gue belum tahu nih smartphone ini bakal dapat update atau enggak. Tapi kalau
smartphone ini kehitungnya baru, udah pastilah dapat update seenggaknya sampai ke Android 12. Tadi RAM-nya 4GB, terus storage-nya 64GB. Nah, yang jadi pertanyaan adalah prosesornya apa? Prosesor dari Poco C40 sendiri adalah JR510. Nah, prosesor ini tuh buatan dari JLO Teknologi, perusahaan semikonduktor asal Shanghai, Cina. Jadi, Xiaomi mulai menerapkan prosesor non-MediaTek dan Qualcomm untuk smartphone kelas entry levelnya. Poco. Untuk performanya sendiri, jujur, gue baru pertama kali megang smartphone ini, tapi nanti tungguin aja review dari Yuzontech. Untuk kameranya, jadi ada 2 kamera dari Poco C40 ini. Cuman kotaknya sih kayak ada 4 lingkaran ini ya. Jadi satu kamera utama itu 13 megapiksel dan kamera lainnya, kamera sekundernya itu 2 megapiksel sebagai sensor depth. Di bagian sini ada tulisan AI yang ala-ala gimmick biar kelihatan oke, smartphone ini punya 3 kamera, padahal enggak, bohong. Tuh, cuman tulisan AI aja. Dan ada LED flash. Di bagian bawahnya ada tulisan AI dual kamera dan di sini adalah sensor sidik jari konvensional. Posisinya sih menurut gue terlalu atas ya, dan kayak ngegabung banget sama frame kamera sehingga secara sekilas smartphone itu kayak nggak punya sensor sidik jari gitu. Di bagian sampingnya ada tulisan lagi design by Poco, padahal di sini udah ada tulisan Poco ya, si paham desain gitu ya. Untuk kamera depannya dia pakai sensor 5 megapiksel, tapi pas gue cari di password and security, kamera depannya sendiri nggak bisa berfungsi sebagai face unlock. Jadi untuk penguncian ataupun lock screen, keamanannya cuma screen lock dan fingerprint unlock aja. Jujur, gue melakukan unboxing ini jauh sebelum peluncuran dari Poco C40 dan Poco Indonesia sendiri belum menginformasikan harga resminya smartphone ini ketika dijual di Indonesia. Tapi di Vietnam ataupun di negara lainnya, smartphone ini tuh dijual dengan harga mulai 2 jutaan aja. Ya lumayan sih ya. Tapi ya dengan melihat spesifikasinya di atas kertasnya aja sih, 2 juta ya itu harga yang adil lah, cukup fair lah untuk sebuah smartphone kelas low end ini. Tungguin aja lah review lengkapnya, ulasan lengkapnya dari Poco C40 ini. Ya seenggaknya ini adalah unboxing dan first impression gue tentang smartphone dengan prosesor yang benar-benar baru, yang bukan MediaTek dan Qualcomm lagi gitu. Dan ini diluncurin oleh Poco. Apakah Poco fans bakal tertarik? Kita lihat ntar. Ya itu aja unboxing dari Poco C40 ini. Like videonya, kasih komen, jangan lupa share juga ke media sosial kalian, dan jangan lupa juga buat subscribe channel Yuzontech dan nyalain loncengnya biar tahu informasi terkini dari dunia teknologi. Bye!